Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materinya yaitu metode penilaian investasi. Pengertian investasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk melakukan perencanaan keuangan, sehingga perlu kecermatan dalam mengambil keputusan dalam memilih instrumen serta metode yang akan dipilih. Objek dalam artikel ini meliputi investasi, keputusan investasi, metode penilaian investasi yang meliputi break-even point atau BEP, net present value atau NPV, payback period atau PP, dan internal rate of return atau IRR. Layak atau tidaknya sebuah keputusan investasi dilakukan bisa dianalisis dengan berbagai kriteria. Penilaian investasi yang layak bisa diberikan dengan membandingkan dengan kecenderungan rata-rata industri sejenis. Dalam mengukur sebuah investasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu metode saja. Menggunakan beberapa metode sekaligus lebih baik, guys. Ini dia 5 metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode Net Present Value atau NPV. Metode penilaian investasi Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan Net Present Value diperlukan data-data mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi, dan perakiran keuntungan dari investasi yang sedang direncanakan ini. Dua kemungkinan pengambilan keputusan dengan menggunakan analisa NPV. Yang pertama itu ada apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih besar, yang berarti nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan, guys. Lalu yang kedua itu apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih kecil, yang berarti nilai NPV negatif dong, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Kelebihan dan kekurangan analisa metode Net Present Value. Kelebihannya, yang pertama itu ada nilai waktu dari uang turut diperhitungkan. Yang kedua, nilai sisa proyek atau investasi turut diperhitungkan juga. Ketiga, arus kas selama masa investasi proyek turut diperhitungkan juga. Kekurangan, apabila proyek mempunyai nilai investasi yang beda dan jangka waktu yang juga berbeda, maka nilai NPV yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan investasi tersebut lebih baik. Lalu, manajemen keuangan harus bisa menghitung tingkat biaya modal selama masa investasi dan juga harus mempunyai kelayakan investasi, tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus kas. Faktor usia lamanya investasi juga bisa mempengaruhi. Oke guys, sekarang yang kedua, metode payback period atau PP. Analisa metode penilaian investasi payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan agar kembali seluruhnya seperti awal mula. Dengan analisa metode payback period akan diketahui berapa lama sebuah investasi bisa dikembalikan ketika terjadi kondisi BEP atau break-even point atau titik impasnya. Kelebihan dan kekurangan payback period. Kelebihannya, yang pertama itu ada payback period memberikan informasi tentang kapan lamanya dana investasi akan kembali. Yang kedua, payback period memberikan informasi tentang jangka waktu break-even point. Yang ketiga, payback period bisa menjadi alat pertimbangan sebuah risiko. Semakin pendek
payback period, semakin kecil resiko kerugian. Begitu juga sebaliknya, guys. Oke, yang keempat itu ada payback period, bisa membandingkan dua jenis investasi yang mempunyai return dan risiko yang sama dengan hanya melihat lamanya tempo pengembalian atas investasi. Kekurangannya, yang pertama guys, payback period mengabaikan project atau penerimaan investasi yang diperoleh setelah masa payback period tercapai. Yang kedua, payback period tidak menghitungkan nilai waktu dari uang atau value of money. Yang ketiga, payback period tidak memiliki informasi tentang tambahan value yang bisa diterima perusahaan. Yang keempat, payback period hanya mengukur tentang waktu kembalinya dana investasi, tidak menganalisa keuangan investasi atau proyek pembangunan yang sudah direncanakan. 3. Metode Profitability Index atau PI. Analisa metode penilaian investasi Profitability Index atau PI membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Profitability Index dikenal juga dengan nama Profit Investment Ratio atau rasio laba investasi, dan Value Investasi Ratio atau rasio investasi nilai. Ada juga kelebihan dan kekurangannya guys, yaitu yang pertama itu kelebihannya, Profitability Index memberikan informasi presentasi arus kas di masa mendatang dengan aliran kas awal atau kas inisial. Yang kedua, Profitability Index memperhitungkan biaya modal atau cost of capital. Yang ketiga, ada Profitability Index memperhitungkan semua arus kas. Yang keempat, Profitability Index memperhatikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Kekurangannya, Profitability Index tidak menginformasikan tentang return suatu proyek investasi. Profitability Index tidak memiliki informasi tentang risiko investasi. Tidak menginformasikan apakah sebuah investasi memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk menghitung Profitability Index dibutuhkan biaya modal. 4. Metode Aggregate Rate of Return atau ARR. Metode penilaian investasi Aggregate Rate of Return ini menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata dari investasi. ARR diukur dari laba perusahaan ya, bukan arus kas investasi perusahaannya. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Aggregate Rate of Return. Kelebihan pertama itu ada metode ARR menggunakan data-data akuntansi yang telah tersedia, tidak diperlukan tambahan perhitungan. Kedua, sebagai alat ukur bahwa investasi baru tidak mempengaruhi negatif terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, mudah dimengerti, sangat sederhana, cukup dengan melihat laporan laba rugi perusahaan saja. Kekurangan, metode ARR ya, mengabaikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang kedua, pendekatan yang digunakan jangka pendek. Angka-angka yang digunakan saat ini bisa menyesatkan di waktu yang akan datang. Terlalu memfokuskan pada nominal laba akuntansi, mengabaikan aliran arus kas dari investasi yang dijalankan. Keempat, jangka waktu investasi tidak diperhitungkan. 5. Metode Internal Rate of Return atau IRR. Analisa metode penilaian Internal Rate of Return atau IRR adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang.
Investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Metode IRR ini mungkin metode yang paling sering digunakan. Mungkin karena mudah digunakan dan banyak yang beranggapan dan percaya bahwa perhitungan IRR adalah hitungan yang menunjukkan tingkat return yang sebenarnya. Oke. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, metode IRR tidak mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, dasar perhitungan menggunakan aliran kas. Yang ketiga, tidak berefek pada aliran arus kas selama periode investasi. Yang keempat, hasil perhitungan dalam bentuk persentage. Pengambilan keputusan investasi bisa membuat perakiraan apabila diskonter tidak diketahui. Yang kelima, metode IRR lebih mengutamakan cash initial atau kas awal daripada arus kas belakangan. Kekurangannya apa aja? Yang pertama itu ada membutuhkan perhitungan biaya modal yang menjadi batas terbawah dari nilai yang kemungkinan bisa tercapai. Yang kedua, perhitungan IRR lebih rumit dibandingkan metode yang lain. Harus trial and error apabila tidak menggunakan software. Yang ketiga, tidak dapat membedakan antara proyek atau investasi yang memiliki perbedaan dalam ukuran dan keadaan investasi. Yang keempat, dalam perhitungan bisa menghasilkan hasil IRR ganda atau bahkan tidak menghasilkan nilai IRR sama sekali. Oke, contoh soal pada metode penilaian investasi. Diketahui investasinya atau I-nya 400 juta. Annual base flow 730 juta per tahun. Periode waktunya 2 tahun. Ditanya K atau PBP-nya. Penyelesaian KPBP sama dengan investasi dibagi annual benefit dikali periode waktunya atau waktu dari KPBD, yaitu sekitar 400 juta dibagi 730 juta dikurang 150 juta dikali 2 KPBP sama dengan 1,37 tahun. Oke, contoh kedua itu contoh soal metode NPV atau Net Present Value. Contoh kasus dan cara menghitungnya begini. Contohnya ya, manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produk untuk meningkatkan jumlah produksinya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah sekitar 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaan, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Penyelesaian. Di sini kita ketahui ada CT-nya sekitar 50 juta, yaitu tadi yang bagian harga mesin produksinya yang baru. Yaitu CO-nya ada 150 juta. 150 juta itu yaitu harga produksi, yang 50 juta itu yang harga diestimasikannya. Artinya itu 12% itu yang itu bunga pinjaman, yaitu 0,2. Jadi jawabannya itu C1 per 1 tambah R tambah C2 per 1 ditambah R tutup kurung kali 2 tambah C3 per 1 tambah R tutup kurung kali 3 tambah buka kurung C3 per 1 tambah R tutup kurung kali 4 tutup kurung tambah C tambah C1 tambah R tutup kurung tambah nilai N-nya seterusnya. Itu sampai 5 ya. Jadi tambah 5 dikurang CO. Jadi hasilnya 105. Jadi hasilnya 50 per 1 tambah 0,2 ditambah
buka kurung 50 per 1 tambah 0,12 tutup kurung kali 2 tambah buka kurung 50 per 1 tambah 0,12 tutup kurung kali 3 tambah buka kurung 50 per 1 tambah 0,12 tutup kurung kali 4 tambah buka kurung 50 per 1 tambah 0,12 tutup kurung 5 kali 5 ditutup kurung lagi dikurang 150 guys. Jadi hasilnya itu sekitar 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 tambah 31,78 tambah 28,37 tutup kurung dikurang 150. Jadi hasilnya sekitar 180,24 dikurang 150. Jadi MPF-nya sekitar MPF-nya hasilnya 30,24 guys. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih untuk menontonnya. Jangan lupa subscribe and share video ini agar menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Oke guys, thank you.